adikku semua. Salam Bu. Siap, puji Tuhan. Lihat dulu nih. Nanti siapa yang doa pembuka? Bentar. Sani Adi Kusuma, YouTube, Pak Andi. Pak Andi. Iya, Oma. Nah, ini belum pada datang, Oma enggak tahu kan? Jadi nanti Pak Andi doa syafaat aja ya, Pak Andi ya. Baik, Oma. Pak Andi. Baik, Oma. Pak Andi doa syafaat, lalu kembali ke doa berkat Pak Roni ya. Oke. Dan Pak Adi Kusuma sekalian WL doa pembuka aja ya Pak Andi, saya serahkan ya. Oma sapa semuanya ya. Shalom semuanya. Haleluya, puji Tuhan. Shalom. Shalom. Haleluya, malam hari ini kita bersuka cita ya. Kita Amin. akan memuji dan membesarkan nama Tuhan. Dan juga kita akan mendengarkan firman ya. Yang benar-benar kita akan belajar bagaimana firman itu yang sebenarnya yang dikehendaki oleh Tuhan. Supaya di akhir zaman ini kita tidak melencong ke sana ke sini ya. Tapi tetap lurus, real dalam kebenaran ya. Melalui Tuhan ya. Melalui hambanya yaitu Pak Evangelis Roni. Halo Pak Agung, ini anak saya gawat Pak Agung. Iya. Ini tadi. Iya. Saya Pak Agung. Itu tak aku dulu. Pujian dan penyembahan dilayani oleh Pak Adi Kusuma ya dari Surabaya. Kami serahkan malam hari ini persekutuan kita, ibadah kita, ya, rasa syukur kita kepada Tuhan, kepada semuanya hamba-hamba Tuhan dan yang tergabung malam hari ini. Tuhan memberkati, haleluya ya. Sebentar Oma ada pelayanan, Oma sudah serahkan kepada hamba-hambanya Pak Roni dan Pak Andi dan Pak Andi Kusuma. Haleluya. Terima kasih Tuhan memberkati. Amin ya. Oke, shalom Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Shalom. Shalom. Suaranya jelas ya Pak Roni ya? Jelas. Oke, puji Tuhan. Mari bersama-sama Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita akan bersama-sama berdoa dalam hadirat Tuhan pada malam ini. Bapa di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu dan jadilah kehendak-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus. Pada saat ini Bapak kami bersama-sama bersatu hati senantiasa berdoa Tuhan bagi Bapak Ibu yang senantiasa hadir dalam persekutuan Okumini Tuhan pada malam ini. Engkau memberkati hamba-Mu Pak Roni, Pak Andi, Engkau berkati Ibu Sinta, Oma Sinta Tuhan, dan para pekerja dan jemaat-Mu Tuhan yang saat ini Tuhan boleh mengalami kasih setia-Mu Bapa. Kami rindu Tuhan Yesus malam ini Bapak memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan, sehingga kami merasakan yang sakit akan mengalami kesembuhan Tuhan, yang mengalami pergumulan hidup Tuhan, Engkau pasti akan memberikan kami jalan keluar Bapak. Terima kasih Tuhan, hamba memuji-Mu, hamba rindu Tuhan untuk semakin hari melekat kepada-Mu Bapak. Berkati persekutuan Okumini Tuhan saat ini Bapak, dimanapun Tuhan berada, Engkau memberkati Tuhan, Engkau memberkati persekutuan ini jadi berkat bagi bangsa-bangsa Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya bersama-sama katakan amin. Mari bersama-sama kita akan naikkan satu pujian bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Pernah kau biarkan jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah kuragukan, tak pernah kuragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, melewati semua bergerak
Engkau yang terindah, beri pertolongan, anugerahmu besar melimpah bagiku, dan mengucap syukur Tuhan malam ini. Haleluya. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidup, tak pernah ku biarkan, tak pernah kau biarkan sendiri. Katakan kekuatan dari hidup Bapa. Kekuatan jiwaku adalah bersamamu, adalah bersama. Tak pernah ku ragukan Tuhan, tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Mari bersama-sama kita memuji nama Tuhan, katakan bersamamu Bapa. Ku lewati semua perkenanan yang ketukan hatiku. Engkau yang terindah, beri pertolongan, anugerahmu besar melimpah bagiku. Mari sekali lagi katakan bersama Yesus, bersamamu Bapa. Lewati semua perkenanan yang ketukan hatiku. Engkau yang terindah, memberi pertolongan, anugerahmu besar melimpah bagiku. Katakan anugerahmu besar melimpah bagiku. Mari kita memuji, menyembah, memazmur bagi Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, Engkau baik. Kami percaya Kau bersama kami. Terima kasih. Haleluya. How great is our God. Sing with me, how great. Mari Bapak Ibu. So God, and now we see how great is our
away, oh God, and I will say how great, is our God. Mari bersama-sama Bapak Ibu katakan besar Allahku, besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamatnya besar dan ajaib Yesusku. Terima kasih Roh Kudus. Besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamatnya besar dan ajaib, selamanya besar dan ajaib. Sekali lagi, selamanya besar dan ajaib. Terima kasih Yesus, kami percaya yang sakit disembuhkan, kami percaya yang saat ini sedih dihiburkan, yang kekurangan diberkati, yang putus asa akan mengalami terobosan di dalam keluarga kami, di dalam rumah tangga kami. Kami berdoa Yesus untuk anak-anak kami ya Tuhan, pulihkan mereka, Kau jamah hidup mereka, Kau berkati masa depannya. Terima kasih. Bapak berdoa Tuhan Yesus pada malam hari ini Bapak, bagi anak-anak kami Tuhan yang masih remaja, yang masih anak-anak, yang masih muda-mudi Tuhan. Mereka butuh kasih sayang Tuhan. Biarlah Tuhan Kau memberikan hikmat kepada mereka supaya mereka waspada dalam bergaul Tuhan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Biarlah Kau taruh roh hikmat, Kau taruh Tuhan Roh Kudus dalam hidup mereka sehingga dia bisa mempergunakan waktu dengan sebaik-baiknya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau pulihkan keadaan kami lebih lagi. Kami percaya Tuhan, 2-3 orang berkumpul saat ini Tuhan. Engkau menjamah hati kami, Engkau menjamah pikiran kami, Engkau menjamah mata kami, Engkau menjamah bibir kami, Engkau menjamah hati kami. Bahkan kami melihat Tuhan yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus. Yang mengalami sakit disembuhkan dalam nama Yesus. Dengan iman percaya kami Bapak, kami alami pemulihan, kami alami breakthrough, kami alami terobosan dalam hidup ini Tuhan. Sebab kami pegang Yesus, sebab kami punya Allah yang besar dan mulia. Terima kasih Bapak. Engkau memulihkan bangsa-bangsa Tuhan. Engkau memulihkan kota-kota suku bangsa Tuhan. Kami rindu Bapak, lewat persekutuan ini nama Yesus dimuliakan. Terima kasih Tuhan. Biarlah pada malam ini Tuhan, setiap kami boleh mengalami sukacita. Kami mau benari, kami memuji, kami mau memuliakan, kami mau bermasmur, kami mau bersukacita Tuhan. Karena kami tahu Kau hadir dalam setiap doa pujian. Engkau hadir Tuhan dalam setiap pujian penyembahan umat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita tetap bersukacita karena kita tahu jangan lelah untuk mengiring Tuhan. Jangan putus asa, percaya jeripaya yang Bapak Ibu kerjakan, Tuhan Yesus pasti perhatikan. Tuhan Yesus pasti akan memulihkan kehidupan kita. Mari bersama-sama kita akan naikkan pujian sukacita, jangan lelah. Bersama
bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Bagaikan tanah bergelombang, inilah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Bagaikan tanah bergelombang, inilah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Mari Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, tidak perlu memuji bersuka cita, karena kita tahu Allah hadir di dalam setiap pujian umatnya. Sama-sama katakan, jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang dikekuatkan, yang mengajar dan menumpang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Bagaikan tanah bergelombang, inilah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Bagaikan tanah bergelombang, inilah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Mari kita bersama-sama teman. Bagaikan tanah bergelombang, timbulan tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbulan tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Sekali lagi, haleluya. Ratakan tanah bergelombang, timbulan tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbulan tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Nyatakan menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Sekali lagi, haleluya. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Yeay. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Mari bersama-sama kita memuji. Ya gunung batu dan keselamatanku, hanya padamu Tuhan, hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Mari bersama-sama sekali lagi. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung
pergi dariku. Sekali lagi, kasih setiamu tak pergi dariku. Terima kasih. Haleluya. Puji Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan. Malam hari ini kita percaya ada sukacita, ada kemenangan, ada kemerdekaan yang Bapak Ibu alami pada saat ini. Percaya dengan iman Bapak Ibu. Amin. Puji Tuhan, pada malam ini bagi di Indonesia malam jam 7 lebih. Mungkin sebelum kita akan mendengar firman Tuhan, ada dari Bapak Ibu bisa memberikan kesaksian atau sharing dalam kehidupan kita semua. Saya persilakan, mungkin ada yang mau sharing. Haleluya, haleluya. Ada yang mau sharing, saudaraku? Iya. Ada yang mau sharing, saya persilakan Bapak Ibu, mungkin. Saya Pak Adi. Ya, puji Tuhan. Silakan Pak Andi. Ya, Shalom Bapak Ibu. Saya mau sharing sedikit. Beberapa waktu yang lalu saya ada beli sebidang tanah untuk tempat kami untuk produksi industri. Lalu tanah tersebut kami lakukan pengeboran untuk sumur bor istilahnya, karena di tempat kami air agak sedikit susah. Jadi pengeboran itu tidak terlalu dangkal, tapi juga tidak terlalu dalam, Bapak Ibu. Perkiraan tukang sumur waktu itu sekitar 40 meter. Tetapi dengan berjalannya waktu itu ada beberapa kendala, karena di dalam tanah kami punya itu ada rongga-rongga yang cukup besar sekali, sehingga saya melihat sendiri tukang sumur kami itu bekerja ekstra, selain rongga juga ada batu-batu yang cukup besar, sehingga mata bor itu sempat ganti beberapa kali. Di dalam penutupan rongga yang besar itu juga dibutuhkan, kalau istilah orang Jawa itu kasarnya seperti kayak lempung Bapak Ibu, dan untuk menutup supaya dinding-dinding itu supaya tidak longsor. Dan hari yang tiba kami akan coba untuk tes air tanah yang ada. Dengan PD-nya tukang sumur kami menyewa genset karena di tempat kami listriknya belum terpasang, sehingga kami harus sewa. Dan yang cukup mengagetkan, yang disedot pertama kali itu cuma lumpur, setelah itu kering Bapak Ibu. Nggak ada air sama sekali. Lalu tukang sumur kami berkata, kami akan coba lagi gitu, di kedalaman masuk lagi. Tetapi 1-2 hari itu cuma bisa dapat setengah meter Bapak Ibu, karena kendalanya batu-batunya itu yang ditemuin di bawah itu besar-besar gitu. Karena saya mencoba untuk bertanya kepada tukang sumur kami, sepertinya tukang sumur kami berkata agak kesulitan. Posisinya pengeboran sepertinya salah. Lalu kami berinisiatif karena lokasi kami ini ada di tengah-tengah Pulau Jawa, yaitu di kota kecil namanya Kota Boyolali, Bapak Ibu. Lalu kami panggil tukang sumur yang biasa pernah kami panggil untuk beberapa lokasi yang lain itu untuk datang ke tempat kami. Nah, karena yang pertama kali pengeboran itu tukang sumurnya dengan PD-nya bilang, nggak usah manggil orang, kami sudah biasa mengerti kawasan ini, jadi pengeboran selalu berhasil seperti itu. Yang repotnya Bapak Ibu, tempat yang kami bor itu, tukang sumurnya itu berkata bahwa yang pendeteksi air itu menggunakan alat tradisional itu berkata bahwa titik yang kami bor ini kalau dibor sampai dalam pun nggak akan keluar air, dia bilang seperti itu. Dia bilang posisi yang ada itu di tengah-tengah persis di tempat jalur tanah kami itu. Tetapi yang bikin saya sedih kalau kita ngebor di tengah-tengah itu otomatis sumurnya berada di tengah-tengah bangunan kita punya pabrik Bapak Ibu. Lalu dia bilang percuma itu dilanjutin pun nggak bisa gitu. Tapi dalam keputusasaan pada saat itu, tukang sumur kami berkata, Pak, saya minta 1 kali kesempatan lagi kita sewa genset yang berikutnya. Saya nggak ngerti bisa atau enggak, tapi saya mau coba sekali lagi, Pak. Saya mau bor 1 hari, lalu kemudian hari berikutnya saya akan coba bor lagi. Coba pumping test yang kedua itu saya nggak terlalu optimis karena saya lihat bahwa
tukang yang saya bawa dari kota Semarang ini memang dipakai di industri, baik itu hotel, rumah sakit, itu memang terkenal punya nama Bapak Ibu. Meskipun dia tidak pakai alat yang canggih, sederhana, tapi memang keakuratannya cukup bisa diandalkan seperti itu. Harinya tiba, kami mendatangkan genset, lalu kami coba untuk pumping test water-nya itu, dan saya tidak menduga sama sekali, Bapak Ibu. Tuhan itu bekerja. Jadi air yang dipompa itu airnya bening sekali. Itu di luar pikiran kami, sampai kami semuanya itu berkata, jangan-jangan ini cuma endapan air aja, tapi setelah dipompa sekian lama, lalu airnya jadi kering gitu. Lalu saya bilang sama tukang sumurnya, Pak, coba Pak, 6 jam Pak, 6 jam dulu aja lagi, coba ditunggu. Setelah masuk ke jam keempat, jam kelima, saya bilang, saya minta 24 jam Pak. Kalau 24 jam ini nggak putus, maka saya percaya sumbernya ini tepat. Lalu besoknya saya kembali ke lokasi lagi, airnya nggak putus Bapak Ibu. Dan yang saya bersyukur sekali, tukang sumur saya bilang, coba Pak, bawa pipa besi yang ada ini, kita masukin ujung pipanya itu ke dalam lubang pengeboran sumurnya itu, lalu Bapak dengerin di telinganya, katanya gitu. Lalu saya coba dengar tuh, saya sayup-sayup itu nggak seperti kayak orang lihat air turun dari atas netes atau merembes gitu ya, istilah orang Jawa seperti itu. Tapi saya lihat itu seperti kayak aliran, seperti kayak air mengalir gitu Bapak Ibu, sayup-sayup itu. Karena kedalamannya itu sekitar 60 meter lebih Bapak Ibu. Seperti kayak ser gitu, kayak bunyi air gitu. Lalu saya percaya bahwa di dalam itu seperti kata tukang sumur itu seperti kayak ada jalur air gitu. Dan ini membuat saya itu sungguh bilang sama Tuhan, orang-orang di sekitaran bilang, ini mujizat Pak, ini mujizat Pak. Dia berkata, saya sudah nggak yakin ini ada airnya. Tapi Tuhan rupanya bekerja Bapak Ibu, dan keluar airnya. Dan tetangga kami itu punya 4 lokasi pabrik di daerah kami itu, kira-kira tanahnya jauh lebih besar dari kami, karena couplingnya ada 4 itu. Dia berkata, saya sudah coba beberapa kali ngebor di daerah kami itu, tidak ada air sama sekali. Lalu saya bersyukur sama Tuhan. Saya berpikir begini Bapak Ibu, kadangkala kita kan berharap kepada orang yang expert dalam hal ini, yang orang yang saya panggil dari kota Semarang itu, bahwa saya yakin dia nggak mungkin salah. Istilahnya kalau tukang sumur saya salah, dia nggak mungkin salah, karena saya sudah pernah lihat sendiri pekerjaan dia di tempat-tempat kami yang lain itu berhasil gitu. Tapi rupanya Tuhan itu bekerja. Jadi saya di dalam doa saya berkata sama Tuhan, Tuhan, kalau kami bisa mendapatkan tanah ini, saya percaya Tuhan akan bekerja dahsyat atas lokasi kami ini. Baik itu perizinan, baik itu pengeboran, baik itu pembangunannya, dana-dana yang kami butuhkan, sampai beroperasionalnya. Dan saya belajar, mulai saat itu saya mengerti bahwa vonis manusia itu bisa salah Bapak Ibu. Apapun itu, baik itu perkataan dokter, expert, atau apapun itu. Tapi kalau Tuhan sudah memberikan sesuatu kita damai sejahtera dan kita percaya Tuhan ikut bekerja, maka saya percaya bahwa saya melihat mujizat dan pertolongan Tuhan. Demikian Bapak Ibu kesaksian yang saya bisa sampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan lagi ke Pak Adi. Amin. Ya, luar biasa Pak Andi atas kesaksian yang membangun kita semua bahwa kita yakini punya Allah yang hidup, punya Allah yang perkasa. Mustahil bagi manusia, tidak mustahil bagi Tuhan. Kita percaya kesaksian ini bisa membangkitkan iman kita, bahkan bukan hanya di dalam segi proyek atau pekerjaan, tetapi dalam kesehatan pun Tuhan juga turut bekerja dalam kehidupan para Bapak Ibu dan kita semua yang saat ini mengalami sakit penyakit. Dengan iman percaya Tuhan mampu dan Tuhan bisa memberikan yang terbaik dalam kehidupan Bapak Ibu sekalian. Puji Tuhan, mungkin malam hari ini ada yang menyambung kesaksian dari Bapak Andi. Saya persilakan, ada lagi? Ada yang bersaksi? Kalau nggak ada yang bersaksi ya, kita akan masuk firman Tuhan. Nanti biar Bapak hambanya Bapak Roni yang akan memberikan kita lewat firman-Nya Bapak Ibu. Oke ya, kita akan mendengar firman Tuhan dan kita akan siapkan hati kita untuk semakin hari semakin mengalami kebaikan Tuhan dalam kehidupan Bapak Ibu dan saya. Mari bersama-sama kita memuji Tuhan. Haleluya. Sekarang berembuslah Roh
sama-sama katakan, tembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Pulihkan kami, pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman. Berembuslah, berembuslah sekarang. Urapilah kami Tuhan, urapilah kami dengan minyak baru. Penuhilah kami, penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan, melihat kuasa-Mu dicurahkan di hati kami. Mari kita berikan sekali lagi Bapak Ibu, berembuslah, berembuslah Roh Kudus di hidup kami, di hidup ini. Berembuslah, amin. Berembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu, dengan kuasa-Mu. Pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman, di akhir zaman. Katakan bersama-sama, berembuslah, berembuslah, berembuslah. Sekarang urapilah kami, urapilah kami dengan minyak baru. Penuhilah, penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan, melihat kuasa-Mu dicurahkan di hidup kami, di hidup kami. Haleluya, urapilah kami Tuhan, urapilah kami dengan minyak baru. Penuhilah, penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan, melihat kuasa-Mu dicurahkan Bapa, dicurahkan di hati kami, dicurahkan di hati kami, dicurahkan di hati kami.
Mari sekali lagi Bapak Ibu katakan dengan iman kita. Dicurahkan Dan di hati kami. kami. Terima kasih Yesus, kami percaya Roh-Mu Tuhan, Engkau mulia. Terima kasih. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur, terima kasih Tuhan. Lewat pujian penyembahan kami rasakan Roh-Mu hadir dalam hidup kami. Apapun pergumulan kami, apapun kesulitan kami Tuhan, apapun kesedihan kami, apapun kekhawatiran kami Tuhan, kami percaya bersama Tuhan kami akan mengalami sesuatu terobosan yang lebih dan lebih lagi, baik dalam pekerjaan kami, baik dalam keluarga kami ya Tuhan, baik dalam pelayanan kami, baik dalam bermasyarakat. Kami percaya Tuhan, Engkau Tuhan yang sanggup melakukan terobosan demi terobosan dalam hidup kami. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil Bapak. Mari Roh Kudus, Engkau memberkati hamba-Mu Bapak Roni Tuhan, yang akan menyampaikan firman-Mu kepada kami semua Tuhan. Kami percaya pengurapan-Mu mengalir, berkat-Mu melimpah dalam kehidupan hamba-Mu Pak Roni Tuhan, juga Oma Sinta Bapak. Terima kasih Bapak, kami siap mendengar dan melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saya persilakan hambanya. Cek. Mohon maaf Pak Roni masih ini keluar sendiri tadi Zoom-nya. Ini masih login lagi. Keluar ya Pak ya? Iya, keluar sendiri tadi Zoom-nya. Oh. Ini masih relog lagi. Relogin lagi ntar. Ya kalau gitu sambil menunggu kita menyanyi aja ya Pak ya. Boleh, boleh. Lagu ini yang muda ini aja, sungguh hidupku telah ditebus saja ya Pak ya. Oke, kalau ada yang bisa mungkin bersama-sama dengan Adi menyanyi ya. Oke, kita akan nyanyi satu pujian sambil menunggu Pak Roni. Sungguhlah hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau inginkan, asalkan Tuhan ku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Mari bergoyang katakan, suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Tuhan. Angkat. Terima kasih Bapak Roni sudah hadir pada malam hari ini. Saya persilakan hambanya, Tuhan memberkati kita semua. Oke, silakan Pak Roni. Oke, tadi sudah doa belum? Saya punya kok mental ini. Oh, Mendadak gitu. putus, iya. Iya. Doa lagi enggak apa-apa Pak Roni. Oke, mari kita berdoa.
Tuhan, kami bersyukur karena Tuhan sudah mengurapi kami dengan urapan yang sama. Sehingga ketika firman-Mu nanti disampaikan menjadi berkat buat kita semuanya. Berbicaralah Tuhan, kami siap mendengar sabda firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bapak Ibu, digelar rapat penting antara para rasul dan Tuhan Yesus, membicarakan persoalan yang serius yang kita bisa baca lewat Matius pasal 24 ayat ketiga sampai dengan kelima. Bapak Ibu silakan persiapkan Matius pasal 24 ayat 3 sampai dengan ayat yang kelima. Nah, demikian bunyi firman-Nya. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan Dia. Kata mereka, katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi dan apakah tanda kedatangan-Mu dan tanda kesudahan dunia? Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, hati-hati ya. Ini adalah pembicaraan yang serius antara para rasul dan Tuhan Yesus. Mereka ingin bertanya tentang hal yang penting, yaitu kapan akan terjadinya. Mulai penderitaan sampai dengan akhir zaman ini, dunia ini berakhir. Yesus Tuhan memperingatkan kepada para rasul, hati-hati, waspadalah. Jangan sampai engkau disesatkan oleh orang. Oleh karena itu, renungan kita pada malam hari ini, kita beri judul, bahayanya ajaran sesat. Nah, Bapak Ibu, siapa yang akan menyesatkan? Sudah pastilah iblis setan dan para pengikutnya. Iblis setan dan para pengikutnya akan menjadi penyesat. Bagaimana cara mereka menyesatkan? Yang paling gampang adalah dengan ajaran. Kita mesti ingat dengan sejarah masa lalu, yaitu ketika Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa, juga disesatkan oleh si ular iblis setan tadi. Dengan apa? Dengan cara iblis setan membuka pembicaraan. Mari saya bacakan supaya kita lebih teliti lagi, karena apa yang pernah dilakukan oleh si ular tadi juga akan dilakukan pada zaman kita ini. Kejadian pasal 3, saya bacakan mulai ayat yang pertama, ya. Mulai ayat pertama hingga yang kelima. Judulnya manusia jatuh ke dalam dosa. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Lalu saut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman,
Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, lihat apa yang dilakukan oleh si ular tadi. Ular ini mula-mula membuka pembicaraan dengan Hawa. Dan kita lihat, ular ini tahu apa yang difirmankan kepada Adam dan Hawa. Oleh karena itu, ular ini berusaha mengingatkan kepada Hawa. Tentulah Tuhan berfirman, semua buah di tengah-tengah di dalam taman ini jangan kamu makan buahnya. Oleh si ular dibalik. Hawa bilang, enggak, Tuhan bilang semua boleh dimakan. Hanya saja yang di tengah jangan dimakan. Sebab pada waktu kamu meraba, kamu nanti akan mati. Nah, di sini kembali si ular tujuannya apa? Menyesatkan itu agar supaya Adam dan Hawa, agar supaya Anda dan saya itu memiliki hubungan yang semakin jauh dari Tuhan. Adam dan Hawa memiliki hubungan yang demikian harmonis, oleh si ular iblis setan akan dirusak agar supaya hubungan yang harmonis tadi menjadi berantakan. Oleh karena itu, si ular mulai bilang, "Oh, salah, kamu tidak akan mati. Justru ketika kamu makan buah ini, kamu akan bisa menjadi seperti Allah, mengetahui yang baik dan yang jahat." Sehingga si Hawa tadi terpesona dengan apa yang dikatakan oleh si ular tadi. Dan mungkin Hawa berkesimpulan, oh ini ya rupanya Allah itu tidak mengizinkan kami makan buah di tengah-tengah taman tadi. Gara-gara apa? Saya akan menjadi seperti Allah. Nah, inilah caranya iblis setan ya mempengaruhi Adam dan Hawa sehingga mereka memilih tidak taat kepada perintah Tuhan, tetapi terbujuk dengan nasihat atau penyesatan dari si ular iblis setan. Nah, Bapak Ibu, inilah yang akan dilakukan lagi iblis setan, ya, dengan segala pengikutnya, yaitu dia mulai berbicara dengan Anda dan saya sebagai anak-anak Tuhan. Di mana berbicaranya yang paling enak adalah di rumah ibadah. Nah, celakanya justru di rumah ibadah tidak jamin pembicara firman Tuhan itu adalah hamba Tuhan atau anak-anak Tuhan yang memang dipakai oleh Allah. Walaupun dia bisa bilang, Yesus adalah anak Allah, Yesus adalah Mesias, bedanya apa dengan si ular tadi? Dia juga bisa sebut nama Allah. Sama. Nah, apa yang dia mau lakukan? Dia cukup melakukan seperti yang dia sudah berhasil, membujuk rayu dengan tipu dayanya kepada Hawa dan kepada Adam, yaitu digeser sedikit. Caranya bagaimana? Lihat, Yesus yang adalah Tuhan, Bapa yang mengasihi saudara dan saya, yang sudah berkenan mati di atas kayu salib buat dosa-dosa kita, selalu memberikan pelajaran. Dia selalu memberikan sabda firman-Nya, yaitu agar supaya saudara dan saya bekerja atau hidup untuk mendapatkan sesuatu yang punya nilai kekekalan. Dia tidak pernah menjanjikan Anda bisa kaya secara jasmani hanya karena mengikut kepada dia. Dia tidak pernah. Tetapi dia selalu berjanji
Aku akan menyertai engkau sampai kepada akhir zaman. Ketika Anda punya masalah, Anda tidak sendiri. Ketika tukang bor tadi tidak menemukan air, Tuhan bilang, engkau aku sertai. Justru doa dari Pak Andi yang selalu berharap kepada Tuhan, itu yang bisa menolong tukang bor yang juga tidak pernah putus asa. Dan kita melihat, ketika didengarkan di telinga, ada desiran aliran air. Sepertinya tukang bor ini ingin menunjukkan, tuh lihat, betapa berbual-bualnya air yang ada di dalam, yang disediakan oleh Tuhan untuk hidupmu bersama semua karyawan. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan tidak pernah janjikan kita kaya, tetapi Tuhan selalu janjikan di dalam setiap kehidupanmu, apalagi engkau ada di dalam tekanan hidup, aku selalu ada bersama dengan kamu. Nah, inilah sebetulnya yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Bahkan dia selalu bilang, ketika dia memperhatikan orang 5.000 dengan 5 roti dan 2 ikan. Dia memperhatikan kebutuhan fisik jasmani orang yang mengikut dia, mendengarkan sabda firman-Nya diberitakan. Oleh karena itu, dia membuat mukjizat. Semua orang diberi makan. Tetapi apa yang terjadi? Keesokan paginya, banyak orang datang kepada Tuhan Yesus berbondong-bondong. Dan mereka bertanya, Guru, kapan engkau tiba di sini? Tuhan Yesus bilang kepada mereka dalam Yohanes pasal 6, kamu mencari aku, datang kepadaku, bukan karena tanda-tanda. Bukan karena tanda-tanda ajaib yang menunjukkan aku adalah juru selamat. Tetapi oleh karena roti itu telah menjadikan engkau kenyang. Artinya apa? Yesus yang adalah Tuhan sudah tahu. Ada begitu banyak orang datang ke gereja. Ada begitu banyak orang datang mencari dia. Tidak semuanya adalah orang benar. Sebab sebagian besar itu datang oleh karena di dalam hidup Yesus Kristus Tuhan, di dalam namanya ada berkat jasmani. Namun dia berkata, di dalam ayat 27. Bekerjalah bukan untuk mendapatkan makanan yang bisa binasa. Tetapi bekerjalah untuk mendapatkan makanan yang bisa bertahan sampai kepada hidup yang kekal. Artinya dia ingin menekankan. Anda harus hidup, Anda harus bekerja untuk hal-hal yang sifatnya rohani, yang punya nilai kekekalan. Walaupun makanan tadi perlu, sebab dia juga buat mukjizat untuk orang 5.000. Tetapi kalau kamu datang kepadaku hanya untuk roti, kamu adalah orang yang bodoh. Karena ini adalah fana. Tetapi hidup yang fana tetap Anda dan saya harus jalani. Senyampang kita menjalani yang fana, Yesus Tuhan ingin kita kumpulkan harta banyak ada di surga. Yaitu kita melakukan perkara-perkara rohani yang menimbulkan nilai kekekalan. Nah, Bapak Ibu, kalau kita sudah tahu inti dari ajaran Tuhan Yesus, dia tidak menekankan yang jasmani. Sebab ketika di dalam doa Bapa kami pun, dia bilang kepada Anda dan saya, berikanlah kepada kami makanan kami yang secukupnya. Nah, secukupnya. Demikian pula dia memberikan peringatan kepada orang-orang kaya. Hati-hati, orang kaya sukar masuk ke dalam kerajaan surga. Nah, lihat, dia tidak selalu inginkan saudara ikut sama dia dan dia menjanjikan kekayaan. Dia tidak pernah melakukan hal seperti itu. Nah, disinilah iblis setan itu tahu
bahwa manusia itu mudah dipengaruhi oleh karena hal-hal yang sifatnya kedagingan, termasuk Hawa. Begitu dikasih tahu bahwa kamu akan menjadi seperti Allah, Hawa jadi mulai berpikir, wah, buah ini bermanfaat, bisa menjadikan aku seperti Allah, dan kelihatannya juga lezat juga. Nah, di sini Hawa terpikat dengan bujuk rayu iblis setan. Oleh karena itu hati-hati, jika ada pembicara, jika ada pendeta yang selalu menyampaikan firman Tuhan untuk sesuatu yang sifatnya jasmani, membawa Anda, memotivasi Anda untuk sukses secara jasmani, Anda boleh curiga. Sebab apa yang dikatakan di dalam firman Tuhan ini, Yesus Tuhan membawa Anda kepada kebenaran dan keselamatan. Tetapi iblis setan pernah juga melakukan pencobaan kepada Tuhan Yesus di padang gurun. Lihat apa yang dia lakukan. Lukas pasal 4 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-8. Saya hanya bacakan salah satu saja dari 3 pencobaan, ya. Salah satu saja dari 3 yang dicobakan iblis kepada Tuhan Yesus untuk supaya mengingatkan saudara. Harapan saya Anda nanti baca Lukas pasal 4 mulai ayat 1 sampai dengan ayat 13. Sekarang kita baca Lukas pasal 4 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-8. Kemudian ianya huruf kecil adalah iblis setan, membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi, dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Kata iblis kepadanya, segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu. Sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku. Lihat, iblis itu punya kuasa atas segala kekayaan yang ada di dunia. Dan aku memberikannya kepada siapa saja yang kukehendaki. Iblis punya kuasa memberikan kepada siapa yang dia kehendaki. Jadi jikalau engkaunya huruf besar Tuhan Yesus, menyembah aku, akunya kecil menyembah iblis, seluruhnya itu akan menjadi milikmu. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Nah, Bapak Ibu, hati-hati jika Anda mendapati pendeta, pembicara yang khotbahnya itu seringkali berfokus kepada yang jasmani. Pasti bukan dari Tuhan. Sebab setiap anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan, itu akan berbicara mengenai hal-hal tertentu, yaitu yang sifatnya rohani. Yaitu yang sifatnya rohani. Dia akan berbicara mengenai Yesus yang mati di atas kayu salib. Yesus yang menderita buat saudara dan saya. Yesus yang mengasihi saudara dan saya. Hingga dia berkenan menghapus dosa dunia. Menebus dosa dunia. Tetapi dia juga yang dibangkitkan pada hari yang ketiga. Dan yang naik ke surga. Yang akan menjemput saudara dan saya. Pada saatnya kita masing-masing tiba. Kita akan dijemput oleh dia. Nah saudara. Sekarang kita lihat apa yang akan dia lakukan, yaitu dia akan mengirim banyak pembicara, tujuannya supaya berdialog dengan saudara dan saya, dan dia akan memberitakan yang ini. Anda akan digeret ya untuk lebih mencintai dunia daripada mencintai Yesus yang adalah Tuhan. 1 Yohanes pasal 2 ayat 15 dan 16. 1 Yohanes pasal 2 ayat 15 dan 16.
Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Bapak Ibu, dua ayat ini di dalam Alkitab Anda itu wajib Anda garis bawahi semua atau Anda stabilo. Perhatikan ayat 16. Perhatikan ayat 16. Ayat 16 ini adalah identik dengan Lukas pasal 4 ayat 1 sampai 13. Di situ dikatakan sebab semua yang ada di dalam dunia yaitu keinginan daging. Keinginan daging ini sama dengan ketika iblis setan bilang sama Tuhan Yesus, jika engkau adalah anak Allah, ubah batu jadi roti. Dan keinginan mata. Keinginan mata adalah yang tadi saya bacakan. Lukas pasal 4 ayat 5 sampai dengan 8. Jika engkau menyembah kepadaku, maka semua yang kau lihat, kemuliaan dunia dan segala kuasanya akan kuberikan kepadamu. Dan dikatakan di situ, serta keangkuhan hidup. Keangkuhan hidup bicara tentang sebuah kesombongan. Iblis setan juga mencobai Yesus untuk sebuah keangkuhan. Jika engkau anak Allah, ayo dari atas kamu loncat ke bawah. Bukankah engkau sudah dijamin bahwa malaikatnya akan diutus untuk menatang engkau sehingga kakimu tidak terantuk kepada batu. Nah, Bapak Ibu, lihat. Jika Anda ketemu dengan pendeta, dengan pembicara siapapun yang suka mengkhotbahkan tentang kesuksesan soal jasmani, dan Anda dapati pendeta itu berulang-ulang khotbah hanya cuma fokusnya di situ, saya pastikan dia bukan dari Allah. Dia bukan dari Yesus. Jika Anda adalah pembicara yang dikirim oleh Tuhan Yesus, Yesus mengirim Anda untuk berbicara supaya setiap orang yang jahat itu kembali bertobat, kembali kepada jalan yang benar, dan mereka adalah orang yang akan diselamatkan. Bukan soal kaya, tetapi soal kebenaran, soal keselamatan. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, zaman sekarang gedung gereja dibuat semegah mungkin dengan tujuan supaya dikagumi oleh banyak orang. Ini pun bicara tentang kedagingan. Walaupun yang sedang membangun berbicara seakan-akan dia adalah orang yang begitu rendah hati. Dia bilang semuanya ini hanya untuk kemuliaan buat Allah. Dan kita tahu ada sebuah tempat ibadah di Afrika. Lebarnya 3 km, panjangnya 3 km saat ini. Dan sedang menjadi kebanggaan buat banyak pendeta, baik dari Indonesia maupun dari mana-mana yang ikut bergabung ibadah di sana. Nah, Bapak Ibu, apakah itu pasti berkenan di hati Tuhan? Tidak. Ketika Tuhan Yesus lagi ngobrol dengan perempuan Samaria, Anda nanti bisa lihat dalam bacaan itu ada di Yohanes pasal 4. Perempuan Samaria ini sedang mengambil air, itu ngobrol dengan Tuhan Yesus. Apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus? Tuhan Yesus bilang, kamu saat ini menyembah kepada Bapa di gunung dan di Yerusalem. Nah, itu tadi. Tetapi kamu nanti akan menyembah kepada Allah. Bukan lagi di gunung atau di Yerusalem. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, gunung dan Yerusalem itu adalah tempat yang sangat besar. Itu saja tidak dikehendaki oleh Tuhan. Supaya apa? Semua orang itu berfokus kepada Tuhan semata-mata. Bukan kepada tempatnya. Nah, saudara, kita lihat sekarang. Ya, kita lihat ya.
Kalau yang 3 km sama 3 km, saya yakin dengan bait Allah sama Tuhan Yesus hidup di tengah-tengah para rasulnya, pasti megah bait Allah yang sudah direnovasi oleh Herodes. Ya, lihat sekarang. Lukas pasal 16, apa yang dia katakan? Lukas pasal 16 ayat 15. Lukas pasal 16 ayat 15. Saya bacakan dulu. Lalu ia berkata kepada mereka, kamu membenarkan diri di hadapan orang, tetapi Allah mengetahui hatimu. Sebab apa yang dikagumi manusia, dibenci Allah. Nah, saudara, manusia seringkali membangun segala sesuatu, baik bangunan fisik maupun acara, supaya orang kagum. Tetapi Tuhan justru berkata, apa yang dikagumi oleh manusia, justru itu yang dibenci oleh Allah. Mengapa? Karena ternyata muridnya juga terjebak, kagum dengan bangunan bait Allah yang ditulis pada Markus pasal 13 ayat 1 dan 2. Saudara, Markus pasal 13 ayat 1 dan 2. Murid-murid Tuhan Yesus para rasul itu tadi juga kagum. Ketika Yesus keluar dari bait Allah, seorang muridnya berkata kepadanya, Guru, lihatlah betapa kokohnya batu-batu itu dan betapa megahnya gedung-gedung itu. Lalu Yesus berkata kepadanya, kau lihat gedung-gedung yang hebat ini? Tidak satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan. Nah, Bapak Ibu, lihat bait Allah yang megah, yang mengagumkan begitu banyak orang, termasuk murid-murid Tuhan Yesus. Itu pun Tuhan Yesus bilang apa? Kamu lihat ini, kamu kagumkan dengan ini karena kemegahannya. Yesus Tuhan bilang, nanti tidak satu batu pun terletak di atas batu yang lain. Dengan arti kata lain, ini yang kamu kagumi akan aku ratakan dengan tanah. Nah, Bapak Ibu, sehingga saya berkesimpulan suatu hari kelak, mohon maaf bicara, mungkin tidak akan diperlukan lagi gedung untuk ibadah. Sebab Tuhan ingin supaya tanpa gedung ibadah, apakah engkau masih hatimu bisa berfokus kepada Dia. Bapak Ibu, hati-hati dengan ajaran-ajaran yang menyesatkan. Berbahayanya adalah satu, merusak hubungan kita dengan Tuhan yang sudah Anda jalin sedemikian harmonisnya. Itu dalam sekejap itu akan berantakan. Hanya karena apa? Fokus hati saudara itu bergeser sedikit. Dan Anda masih berkeyakinan bahwa yang memberitakan firman ini adalah hamba Tuhan. Karena dia sebut Yesus adalah anak Allah. Saudara, Anda jangan terkecoh karena dia sebut Yesus adalah Mesias. Yesus adalah Juru Selamat. Tetapi Anda harus waspada dengan isi berita yang mereka sampaikan. Kemudian yang berikutnya, apa bahayanya setelah hubungan Anda rusak? Anda akan ditinggalkan oleh Tuhan. Sama dengan Adam dan Hawa, kemudian tidak hidup lagi bersama dengan Allahnya. Otomatis Anda berdosa. Dan orang yang berdosa, yang tidak segera kembali bertobat, pasti akan dibinasakan. Oleh karena itu, berhati-hatilah. Karena apa, saudara? Sebagai penutup khotbah saya, di situ juga ada dikatakan di dalam pelajaran di dalam Petrus 2 Petrus pasal 2 sebagai penutup renungan kita pada malam hari ini, saya mau bacakan ayat yang
pertama. 2 Petrus pasal 2 ayat yang pertama. Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah. Demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Silakan digarisbawahi, mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Siapa yang dibinasakan? Adalah orang yang disesatkan. Bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka dan dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Saya tambahkan beberapa ayat. Banyak orang akan mengikuti cara hidup mereka yang dikuasai hawa nafsu. Gaya hidup hedonisme ini ternyata banyak yang suka. Dan karena mereka, jalan kebenaran akan dihujat. Dan karena serakahnya guru-guru palsu itu akan berusaha mencari untung dari kamu dengan cerita-cerita isapan jempol mereka. Tetapi untuk perbuatan mereka itu hukuman telah lama tersedia dan kebinasaan tidak akan tertunda. Bapak Ibu, sampai di sini pemaparan saya. Semoga renungan ini bermanfaat buat kita semuanya. Tuhan Yesus sudah memberkati Anda bersama keluarga, sebagaimana Tuhan Yesus sudah memberkati saya bersama dengan keluarga saya. Amin. Terima kasih Pak Roni untuk penyampaian firman yang sangat luar biasa memberkati kita semuanya. Terima Baik kasih, Bapak Pak Ibu, Andi. kalau Bapak berkenan, mungkin saya akan membuka untuk floor untuk tanya jawab. Pak Roni, apakah Silakan, berkenan? silakan, Silakan. silakan. Bapak Ibu mungkin ada yang menanggapi atau bertanya. Saya persilahkan. Silakan yang mau bertanya. Selamat malam Pak Roni. Silakan, mungkin Pak Adi. Ya, saya mau Malam, silakan. sebentar yang tadi di Lukas 4 itu yang ayat berapa ini? Ayat 8, 5 sampai 8. Ya. Ya. Saya mau tanya yang Lukas. engkau ini kok huruf besar ini siapa ya Pak ya? Yang ini Pak. Engkaunya Tuhan Yesus kan. Tuhan Yesus kan ditawari. Oh gitu. Ya. Oh, iya, Yesus, kalau kamu mau menyembah kepadaku, segala kemuliaan dunia dan segala kuasanya ku berikan kepadamu. Itu ada di dalam kuasa tanganku. Ya. Nah, ini kan dalam rangka iblis setan mencobai Tuhan Yesus. Nah, ayat yang ke-6 iblisnya kan bilang gini, kata iblis kepadanya. Nya kan huruf besar, Pak. Iya. Iya. Nah, nya huruf besar itu nya siapa? Nya Yesus. Segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu. Mu-nya huruf besar. Ya. Mu-nya kan huruf besar. Lah, mu-nya mu siapa? Mu-nya Yesus. Sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku. Ku-nya ku kecil. Ku-nya iblis setan. Ya, dan akunya kan kecil. Aku memberikannya kepada siapa saja yang ku kehendaki. Paham, Pak? Dah clear? Ya. Ya, apalagi? Sudah, Pak. Oke, terima kasih. Mungkin ada yang lain. Silakan. Kembalikan ke Pak Andi. Saya ada sedikit tanya, Pak. Tadi kan disampaikan Silakan. bahwa sebentar, Pak. Kalau kita mengikuti pengajaran yang sesat itu, yang pertama itu merusak hubungan kita dengan Tuhan, yang fokusnya kita bisa dirusak. Kemudian kita akan ditinggalkan dengan Tuhan karena dosa yang mengakibatkan binasa. Tapi kalau misalnya di dalam kita sebagai mengikuti, kita nggak tahu ya Pak ya, apakah itu juga berefek kepada keselamatan yang Tuhan sudah berikan kepada kita, dalam arti kita binasa gitu Pak, dengan pengajaran Pasti mereka. Pak, pasti. Lah saya seneng ya, ngobrol dengan Pak Andi tadi latar belakangnya kan saya lihat bahwa Pak Andi adalah seorang pengusaha yang akan mendirikan pabrik. Ya. Nah, lihat Pak Andi,
firman Tuhan ini itu hampir sama dengan undang-undang pabrik yang Anda nanti akan jalankan, termasuk segala aturan. Ya, Bapak begitu melanggar, Bapak tidak bisa ngomong, Pak, saya tidak tahu, tidak pernah baca aturan itu. Nah, pemerintah itu pokoknya begitu diundangkan, pemerintah menganggap semua warga kudu ngerti. Betul Pak Andi, betul ya? Betul, Pak. Setuju ya? Nah, Setuju. demikian pula dengan firman Tuhan. Firman Tuhan ini loh, Mbok Gowo, wis tak kekne sudah lama. Kamu harus paham dengan ini. Jadi kita tidak bisa ngomong, loh Tuhan, aku ini mengasihi Engkau. Ya, tetapi memang aku mengikuti ajaran pendeta itu. Padahal pendeta itu menyesatkan aku. Karena bukan aku salahku. Kenapa Tuhan kirim itu? Loh Tuhan sudah ngomong, banyak pengajar sesat. Ya. Nah, artinya apa? Dia tadi bilang apa? Waspadalah kan? Ya, lihat di dalam ayat yang ke Matius 24 tadi ya. Ya, Matius 24 ayat 4, jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Loh, orangnya ini ada. Tapi kenapa dia bilang jangan ada orang yang menyesatkan kamu? Karena Anda punya benteng, begitu loh. Anda punya pengertian, Anda punya bumper. Orang penyesatnya itu ada, tapi jangan ada sampai yang menyesatkan kamu. Caranya gimana? Saya ngerti tentang sabda Kristus. Apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus jadi bumper saya, jadi benteng saya. Urusan ribuan penyesat terserah memang ada, tetapi jangan ada yang menyesatkan kamu. Sebab apa? Saya dilindungi dengan kebenaran firman. Paham Pak Andi? Paham. Terima kasih Pak Roni. Luar biasa. Terima kasih Pak. Sama-sama. Terima kasih. Silakan ada yang Silakan lain. yang lain Bapak Ibu. Shalom, Pak Roni. Saya mau menanggapi Pak Roni. Silakan Pak. Pak Memang Tirta kita ini dari Kanada. harus berhati-hati, semakin zaman sekarang semakin banyak pendeta-pendeta ya yang hanya mencari uang ya. Cari uang, tapi Ya. juga kita juga tidak bisa terlalu mengatakan bahwa gedung itu tidak dibutuhkan. Karena zaman semakin maju, kita juga kan mau beribadah di tempat yang lebih aman dan nyaman. Ya, enggak di lapangan terbuka kayak zaman dulu, memang pakai tenda ya. Jadi itu perubahan zaman memang kalau saya lihat. Memang kita tetap harus waspada. Sebab zaman sekarang banyak pendeta-pendeta yang ya itulah mencari kekayaan diri sendiri dengan mengundang orang-orang kaya dan sebagainya begitu. Tapi kita menanggapi hal ini juga tidak bisa terlalu ekstrim, bahwa kita nggak perlu lagi ibadah di gedung. Ya, dibutuhkan. Zaman sekarang semakin maju, orang uang ada kok. Ya, jadi mereka bangunlah gedung-gedung yang nyaman dan aman gitu. Nah, kita bukan ya datang ke gereja itu lihat gedungnya bukan. Dan bukan lihat pendetanya, tapi lihat apa yang dibawakan oleh pendeta itu, ya, yang dibicarakan. Kalau mereka mengarahkan kita kepada penyembahan kepada Tuhan Yesus, nah itu yang benar. Ya, jadi kita nggak bisa terlalu ekstrim. Oh, tidak perlu lagi gedung, tidak perlu lagi dan sebagainya. Zaman sudah orang semakin maju kan. Dulu kita nggak usah pakai baju bagus-bagus, telanjang cancut aja gitu kan waktu zaman Adam dan Hawa. Ya kan? Sekarang lain zamannya, ya. Udah ada keberadaan, pabriknya udah ada, segala macam apa dan sebagainya sudah ada. Ya kita sesuaikanlah keadaan seperti itu. Kita tidak boleh ekstrim mengatakan kalau orang yang beribadah di gereja yang hebat itu bukan dari Yesus, belum tentu. Kalau menurut saya loh ya, maaf saya tidak protes Pak Roni, tapi pendapat saya ini. Zaman sudah semakin maju, segala-gala orang juga mau yang lebih aman dan nyaman gitu kan. Dulu sekali, zaman dulu orang kan yang dicari itu makan dulu, telanjang nggak apa-apa, yang penting makan. Nah,
setelah makan banyak, udah makan, udah wah, mulai mereka berpikir tentang pakaian. Nah, ya pakaian dipikir, pakai yang bagus. Nah, setelah itu baru dia zaman sekarang udah bukan makan, pakaian, dan kesehatan juga dibutuhkan oleh kita. Nah, kaitannya dengan kesehatan tentu kalau kita sering ibadah di tempat terbuka kehujanan, ya sakitlah kita kan, ya kan? Itu aja pendapat saya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Terima kasih. Saya luruskan dulu. Mungkin tadi Pak Tirta kurang nyimak keterangan saya. Dari semua yang sudah saya paparkan, saya berkata, kesimpulan saya ada kemungkinan suatu hari gedung ibadah tidak diperlukan. Ya, jadi saya tidak ngomong sekarang, tapi mungkin, ya, mungkin berapa tahun ke depan, sebab gejala itu sudah ada di Eropa dan lain sebagainya. Gedung-gedung gereja ini mulai berubah fungsi, begitu loh. Gedung gereja mulai berubah fungsi, ya. Terus kemudian banyak toko-toko yang sekarang tidak perlu buka toko, hanya bisa dengan jual online dan lain sebagainya. Apalagi kita punya pengalaman ibadah ini ketika kena COVID tidak perlu onsite, ya, tetapi kita perlu pakai ibadah online. Nah, perubahan-perubahan kehidupan ini tadi bisa saja memungkinkan gedung ini suatu hari tidak dibutuhkan lagi. Itu yang tadi saya sampaikan, sebab ada banyak ayat yang memberikan dukungan seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus tadi, bahwa bait Allah yang menjadi kekaguman ini tadi ternyata apa? Semua yang dikagumi oleh manusia itu adalah yang dibenci oleh Allah. Demikian. Saya kembalikan Pak Andi. Terima kasih Pak Andi. Terima kasih Pak Roni untuk penjelasannya. Baik Ya, Bapak saya Ibu. sedikit menanggapi. Ya memang bukan nanti Pak Roni. Sekarang aja kita sudah Ya, ya jum-jum seperti ini kan, YouTube dan sebagainya, kita bisa dengar ibadah dari kita di rumah nongkrong diem gitu kan. iya. Tapi tetap ya saya rasa gedung gereja itu untuk onsite, itu untuk sosialisasi sesama kita. Itu kita sebagai manusia tentu kan dengan Zoom begini juga kan rasanya kok kurang afdol ya kalau kita tidak ketemu satu sama lain gitu. Kalau menurut saya Iya. ya gedung memang di gereja-gereja juga sudah dimulai, kita jangan dibatasi oleh tembok gedung. Kita harus keluar kayak di Kanada juga, walaupun tetap gedung kita nggak bongkar itu gedung, ya kita pakai tetap, tapi kita ada waktu tertentu kita keluar dari gedung, ya kita istilahnya jemput bola kepada orang-orang homeless, orang-orang yang di pinggir jalan, kita berdoa, bagi-bagi untuk memancing mereka, kita bagi-bagi pakaian gitu yang bekas tapi layak pakai dan makanan dan sebagainya. Lalu ya kita arahkan dia bertobat, ya arahkan dia, kita ayo berdoa sama-sama. Nah, kita arahkan. Nah, itu gedung kita di sana nanti kalau mau datang begitu. Jadi memang bukannya nanti Pak, memang sekarang juga teknologi udah canggih ya kan, kayak saya Kanada bisa bersosialisasi secara Zoom dengan Anda di Indonesia. Ini akan berjalan terus. Tapi tetap kita rindu untuk bersosialisasi tatap muka dengan Pak Roni. Sampai saat ini saya nggak pernah ya ngelihat muka Pak Roni, hanya di HP sini, tapi belum pernah ketemu. Tapi kita rindu ya akan sama-sama ngumpul bersama, makan bersama begitu. Pasti itu ya. Itu aja pendapat saya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Ya Pak Andi. Ya, terima kasih Pak Ahok untuk tanggapannya. Baik Bapak Ibu, silakan, mungkin ada yang lain Bapak Ibu. Saya persilahkan waktunya. Masih ada waktu loh ini. Silakan. Tadi itu yang dibahas Pak Roni itu Lukas 16 ayat berapa ya Pak? Saya ketinggalan. Yang mana Bu? Yang tadi yang mana? Yang oh ya.
Lukas 16 kalau nggak salah. Cuman ayatnya saya nggak ketulis. Ayat Bentar, berapa ya, Pak? bentar, bentar. Ibu tadi 15 ketinggalan ya. mungkin, Pak. Ya, Lukas Lukas 16 16. ayat 15. Sebab apa yang dikagumi manusia dibenci oleh Allah itu ya. Oh iya Ya, benar. Lukas 16 ayat 15 15. ini. Ya, Lalu ia ayat berkata kepada 15. mereka, Iya. Kamu membenarkan diri oh iya. di hadapan orang, tetapi Allah mengetahui hatimu. Sebab apa yang dikagumi manusia dibenci oleh Allah. Ya, Hmm. itu Contohnya ya, Bu. gimana? Contohnya gimana? Contohnya, Pak? Ya, sama aja kalau ya contohnya yang bait Allah tadi, yang bait Allah yang dikagumi oleh apa itu para murid, ternyata Yesus Tuhan bilang apa? Loh, kamu kagum dengan ini. Antum lihat ya. Nanti tidak ada satu batu pun yang terletak di atas batu yang lain. Ya, sama contoh yang biasa di sini. Terkadang orang terlalu kagum dengan kecantikannya dia, ya, terlalu kagum dengan ketampanannya dia. Nah, hal-hal yang seperti itu. Atau mungkin Anda terlalu mendewakan seseorang, ya. Nah, itu tidak disukai oleh Tuhan. Ya, bisa dipahami, Bu? Iya. Iya, lebih paham. Iya. Bapak jelaskan Iya. saya lebih. Ya. Iya, Makasih jadi banyak hal-hal ya, Pak seperti Roni. itu. Tuhan Yesus. Ya, sama-sama, Ibu. Amin, amin, ya. Shalom Pak Roni. Shalom, ya. Maaf terlambat masuk ini, tapi saya melihat cara bertanya dan saya mau bertanya juga Pak Roni. Di Matius 18 Ya, ayat silakan. 7. Ya, di Matius 18 ayat 7. Celaka dunia dengan segala penyesatannya. Memang penyesatan harus ada, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Penyesatan itu bukan hanya himbauan, ajakan, namun juga penampilan juga bisa. Kata-kata juga membelokkan firman juga bisa. Gedung juga itu bisa menyesatkan juga. Iya. Saya rasa. Terima kasih Pak Roni. Terima kasih Pak Michael. Jadi saya sedikit tambahkan untuk Pak Michael. Jujur aja zaman sekarang, orang bangun tempat ibadah itu selalu berpikir, fasilitas apa yang aku berikan supaya bisa narik jemaat lain. Nah, ini tidak disukai gitu oleh Tuhan. Sepertinya apa, rumah ibadah ini dipakai sebagai sarana hampir seperti bisnis. Oh, kalau di tempatmu seperti itu. Oh, aku kasih lapangan parkir yang lebih gede. Oh, sound sistemmu seperti itu, aku tidak mau kalah, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Walaupun mereka itu berdalih, ya, bukankah iman itu tumbuh karena pendengaran karena firman Tuhan. Berarti aku harus kasih sound yang bagus, ya. Nah, semua itu Anda silakan berdalih, tetapi finalnya adalah Tuhan tahu akan isi hatimu. Kamu mengarah kemana dengan perbuatan itu dia tahu, begitu loh. Mungkin manusia bisa ngangguk-ngangguk, oh ya benar ya Bapak ini, supaya orang mendengar firman Tuhan enak, soundnya mesti bagus, supaya ibadahnya tenang, parkirnya harus luas, karena apa? Yang dibawa itu mobil yang miliaran, kan begitu. Nah, hal-hal seperti itu. Dikasih AC yang dingin, kemudian lighting yang ada di panggung, dan lain sebagainya, dibuat semeriah mungkin, dan lain sebagainya. Nah, hal-hal yang seperti itulah yang menimbulkan kekaguman di hati manusia. Tuhan bilang, yang kamu kagumi itu dibenci oleh Allah. Nah, hal-hal seperti itu hari ini terjadi, begitu. Jadi gereja dalam hal ini seringkali yang bisa berkembang adalah gereja yang punya modal yang besar. Lihat aja, gereja yang punya modal besar tidak pernah buka cabang itu di daerah yang tidak ada orang Kristennya. Mana misi mereka untuk memberitakan firman Tuhan, amanat agung? Ya, kalau bicara amanat agung, Anda justru datang ke daerah-daerah yang orang Kristennya tidak ada. Kamu beritakan, kan begitu. Lihat, gereja buka cabang, apakah menambah jumlah orang Kristen? Saya jamin tidak. Orang Kristen cuma pindah dari gereja satu ke gereja lain, yang akhirnya notabene
mengajar, membentuk karakter orang Kristen yang suka jalan-jalan, tidak pernah berakar di gereja di mana Tuhan tempatkan mereka. Ya Pak Michael, makasih. Pak Andi, mungkin yang lain. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih Pak Michael untuk pertanyaannya. Silahkan yang lain Bapak Ibu, mungkin ada yang menanggapi atau akan bertanya. Silahkan. Silakan. Saya akan bertanya lagi Pak Roni, minta waktunya Pak Roni. Silakan. Ya, Tadi Pak silakan Roni Pak kan Andi. bilang kan memang kita lihat kan saat ini kan banyak gereja yang berlomba-lomba untuk menarik jemaat dengan fasilitas yang ada ya Pak ya. Iya, Lalu saya lihat kalau misalnya untuk generasi muda Pak, saya lihatnya itu kalau mereka kan tertarik sesuatu yang sedikit spektakuler ya Pak ya. Kalau yang agak betul. konvensional, Ya. agak gimana gitu mereka nggak tertarik meskipun pengajarannya itu bagus sekali. Itu menurut Ya. Pak Roni bagaimana untuk generasi muda yang ada saat ini Pak? Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Pak Andi. Ya. Saya tidak anti yang spektakuler. Tetapi saya anti yang spektakuler tapi tidak alkitabiah. Contoh. Kemudian seorang pendeta bilang kepada generasi muda, jemaat muda. Saudara-saudara, ini nanti akan mengubah hidupmu. Engkau akan dipakai oleh Tuhan lebih daripada hari ini yang tidak pernah engkau bayangkan. Konsentrasikan, karena Allah Roh Kudus akan hadir di tempat kamu. Terus kemudian Roh Kudus ditiup, Pak. Ini penghujatan. Walaupun mereka rebah semua, ini penghujatan. Mengapa? Siapa Roh Kudus itu? Sehingga ada seorang pendeta yang berani menganggap Roh Kudus seperti benda yang dia bisa kontrol. Roh Kudus ada di mulut pendeta ini yang dia bisa tiupkan. Nah, ini adalah penghujatan. Roh Kudus adalah pribadi ketiga dari Tritunggal Allah. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Tiga pribadi ini berbeda, tetapi ketiganya ada di dalam satu persekutuan yang indah, yang tidak pernah bisa terpisahkan, yang selalu hadir dalam setiap segi kehidupan umat manusia. Dan ketiga pribadi yang berbeda ini pada hakikatnya adalah satu. Sebab Yesus Kristus Tuhan pun berkata, Tuhan itu Esa. Pak Fran, tayangkan Markus pasal 12 ayat 29. Nah, ini Yesus Kristus Tuhan bilang, Tuhan itu Esa. Walaupun kita menjumpai Allah kita itu adalah Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Ya, kita lihat ya, Markus pasal 12 ayat yang ke-29. Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Nah, Tuhan ini Esa. Tetapi lihat aja ya. Allah Roh Kudus telah dibuat main-main ya. Seakan-akan orang yang rebah adalah orang yang terima Roh Kudus. Lah, Roh Kudus ini siapa? Roh Kudus adalah Tuhan. Sedangkan kamu adalah manusia yang diciptakan dari debu tanah. Itu bisa kontrol Roh Kudus sepertinya menjadi benda yang dia bisa kontrol dan dia bisa tiupkan. Nah, peristiwa peniupan Roh Kudus dilakukan oleh Tuhan Yesus sebagai salah satu simbolis Yesus Kristus Tuhan membaptis kamu dengan Roh Kudus dilakukan kepada muridnya. 10 muridnya. Yudas tidak ada. Thomas tidak di situ. Ketika Tuhan Yesus menampakkan diri yang pertama, silakan ditampilkan Yohanes 20. Yohanes 20
ayat 9, saya bacakan mulai ayat 19 sampai 22 supaya tidak terputus. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus." Saudara, kalau Yesus Kristus Tuhan dengan Allah Roh Kudus dan dengan Bapa punya kesetaraan. Mereka bertiga ada di dalam suatu persekutuan yang tak terpisahkan. Itu dia bisa lakukan. Tetapi kalau manusia, mohon maaf, janganlah kamu melakukan hal-hal yang seperti ini, yang Anda tidak sadari bahwa ini adalah penghujatan kepada Roh Kudus yang menimbulkan dosa yang tidak terampunkan. Hati-hati. Demikian Pak Andi, yang spektakuler saya tidak anti, tetapi yang saya anti adalah spektakuler yang tidak alkitabiah. Baik Pak Roni, terima kasih penjelasannya luar biasa, sangat mencerahkan Terima kita kasih. semua. Ya. Ya Pak Andi. Baik Bapak Ibu, apakah masih ada pertanyaan atau tanggapan dari Bapak Ibu? Silakan Bapak Ibu. Baik Pak Roni, sepertinya kita semua sudah jelas dengan apa yang pesan yang Bapak sampaikan. Mungkin kita akan masuk di dalam doa syafaat. Lalu setelah itu saya mohon dengan hormat Pak Roni untuk bisa memimpin doa penutup dan doa berkat. Lalu saya mohon sekali lagi untuk Pak Adi Kusuma membawakan lagu sukacita. Baik Bapak Ibu, Ya. kita akan masuk di dalam doa syafaat. Mari Bapak Ibu, kita berdoa bersama. Bapa di surga, terima kasih untuk sore hingga malam hari ini. Tuhan telah berbicara banyak melalui Pak Roni, sehingga memberikan pencerahan kepada kami semua mengenai isi hati-Mu Tuhan, supaya kami boleh berjaga-jaga di akhir zaman ini, untuk tidak disesatkan Tuhan, supaya kami boleh berhikmat dan cerdik Tuhan, untuk menangkap semua apa yang pengajaran yang ada Tuhan. Dan terima kasih Tuhan untuk pesan yang telah disampaikan, kiranya Engkau memberkati Pak Roni Suwono, lebih dan lebih lagi untuk menyampaikan firman Tuhan kebenaran-Mu Tuhan. Kau pakai dia lebih dan lebih lagi, sehingga banyak orang yang mendapatkan berkat dari apa yang pesan yang telah disampaikan Tuhan. Berkati ministrinya juga Tuhan, berkati kesehatannya, berkati segala yang Pak Roni kerjakan Tuhan. Sehingga Tuhan kami semua boleh melihat bahwa Pak Roni ini dibedakan daripada orang-orang lain, karena Tuhan Allah menyertai Pak Roni luar biasa. Kami juga berdoa terima kasih Tuhan untuk Pak Adi Kusuma yang telah memimpin kami di dalam pujian sore hari ini Tuhan. Terima kasih, kiranya Engkau juga memberkati Pak Adi Tuhan, pelayanannya juga Kau pakai lebih lagi melalui pujian yang dinaikkan Tuhan, sehingga kami semua boleh mengalami Tuhan di dalam kesempatan yang telah Pak Adi lakukan. Kami juga berdoa untuk Oma Sinta Tuhan, pemimpin dari PD Oikumene segala suku bangsa ini. Tuhan berikan kesehatan kepada Oma, Tuhan berikan kekuatan untuk memimpin PD Oikumene ini lebih dan lebih lagi. Sehingga melalui pelayanan Oma ini Tuhan, banyak jiwa-jiwa Tuhan diselamatkan. Banyak orang-orang yang mendapatkan pencerahan dari pembicara-pembicara yang Oma pilih untuk menjadi berkat bagi kami semua. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap pergumulan anggota PD Oikumene Tuhan, baik itu kesehatan,
baik itu keluarga, baik itu ekonomi, atau pergumulan yang lain. Kiranya Engkau Tuhan menjawab setiap pergumulan mereka dan memberikan kelegaan Tuhan. Sehingga kami semua Tuhan boleh mengerti dan merasakan bahwa kami ini menyembah kepada Tuhan yang hidup Tuhan. Sehingga kami boleh mengalami Tuhan, bukan dari kata orang kami mendengar tentang kehebatan-Mu, tapi kami secara pribadi Tuhan boleh mengalami secara langsung hubungan antara kami dengan Engkau secara pribadi. Terima kasih Tuhan, berkati kami semuanya Tuhan, apapun yang kami butuhkan, kiranya Engkau menjawab setiap pergumulan doa kami semuanya. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Silakan Pak Roni. Tuhan, sebentar kami hendak berpisah satu dengan yang lainnya. Kami tahu Tuhan sudah siapkan berkat luar biasa untuk kami. Oleh karena itu Tuhan, kami hendak berpisah dengan membawa berkat yang Tuhan Yesus sudah sediakan buat kami. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, arahkan hatimu tertuju kepada Yesus yang adalah Tuhan. Angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat-berkat-Nya. Kasih karunia yang berasal daripada Allah Bapa, damai sejahtera dan sukacitanya yang melimpah-limpah dari anaknya yang tunggal, Yesus Kristus Tuhan, serta di dalam persekutuannya dengan Allah Roh Kudus, kiranya turun bahkan melingkupi hidup setiap keluarga besar kita masing-masing, mulai hari ini, esok, sampai selama-lamanya. Setiap kita yang percaya dan sudah diberkati Tuhan, sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Amin, amin, amin. Tuhan. Sukacita sekali lagi Bapak Ibu, haleluya. Sungguhlah hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau izinkan, asalkan Tuhan bersenang, semua ku relakan. Suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, namanya suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapak Ibu semuanya, kita mengalami kemenangan dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya serahkan ke Pak Andi. Sudah selesai Pak Andi ya. Ya, terima kasih untuk pelayanannya Pak Roni, juga Pak Adi. Kami sangat diberkati sore hari ini. Juga terima kasih Bapak Ibu untuk kehadirannya. Sampai berjumpa di minggu depan. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Sampai ketemu Pak Tirta, Pak Andi, Pak Aditi, Pak Tirta, semuanya. Dan semuanya Tuhan berkati. Amin. Amin. Tuhan berkati semuanya. Terima kasih Pak Andi. Ya, Semuanya, Pak Effendi, semuanya. Yes.